Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Banyak sekali barangkali di sini nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita pada pagi hari ini telah bisa bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang sekaligus dilanjutkan dengan kegiatan kuliah subuh 7 menit, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain seperti nikmat jasmani dan nikmat rohani, sehingga juga pada kesempatan pagi ini pula kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita bisa berjalan dari rumah ke masjid dan kita bisa melaksanakan ibadah. Tentunya apalagi bulan ini adalah bulan suci Ramadan, di mana semua ibadah yang kita lakukan itu dinilai pahalanya langsung oleh Allah sendiri. Untuk itu, ini adalah merupakan anugerah yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin kesempatan yang ada, kesempatan yang tidak akan pernah terulang, tetapi kita tetap berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari yang ke-16 ini kita sudah bisa melaksanakan, terkhusus adalah ibadah puasa dan termasuk ibadah-ibadah yang lain. Dan juga tentunya kita berharap kepada Allah di hari yang selanjutnya sampai dengan selesai kita dapat merampungkan, kita dapat menyelesaikan, kita dapat dengan bersama-sama mendapatkan satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan yang paling utama di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu mencapai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita semua senantiasa ketika sudah mendapatkan predikat dari Allah, yaitu predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa nanti kita kelak di yaumil qiyamah ketika dihisab, maka timbangan amalan baiknya itu lebih banyak, berarti maka insya Allah pula kita akan mendapatkan atau dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lain adalah tentunya kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-16. Tidak terasa barangkali seperti itu. Perasaan baru kemarin kita melaksanakan ibadah puasa di hari yang pertama, tahu-tahu pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-16. Ini merupakan satu
tidak boleh kita biarkan begitu saja, karena waktu berlalu begitu saja. Ketika kita terdiam, maka akan terlewati semua. Pada kesempatan pagi hari ini pula, mari kita senantiasa selalu bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat atas jasa dan perjuangan beliaulah sehingga kita semua ini menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka ini salah satu anugerah pula, salah satu keistimewaan pula bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sebelum memulai dan melakukan aktivitas di pagi hari ini dan seterusnya sampai dengan malam, mari kita senantiasa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita masih bisa melaksanakan khususnya ibadah puasa dan juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga tentunya pada kesempatan ini merupakan satu hal yang harus selalu dan senantiasa kita lakukan, yaitu diantaranya adalah dengan cara berdoa, dengan cara berikhtiar, melaksanakan segala kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana dijelaskan, wa an Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini kemudian berbunyi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Li'anna al-hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajabatun wa dhunuba maghfuratun wa jannata mushtaqatun." Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di sini dijelaskan tentang keagungan dan keluar biasaannya bulan Ramadan. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa keistimewaan, beberapa keagungan bulan suci Ramadan, di mana sebelumnya ini sebetulnya sudah disinggung dan sudah disampaikan oleh beberapa ustaz sebelumnya, yang kalau mungkin saya ingat ketika di hari Jumat kemarin itu sudah disebutkan oleh Bapak Ustaz Rusmana bahwa di antara salah satu inti daripada ibadah adalah dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini mungkin di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khusus membicarakan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Apa penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kalau dalam ummati, jikalau umatku itu tahu, jikalau umatku paham, jikalau umatku itu ngerti bahwa Nabi Ramadan, apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu semuanya." Artinya di sini ketika kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau kita tahu keutamaan, keistimewaan di bulan Ramadan, maka di sini dilanjutkan di dalam hadis ini, la tamannau an takuna as-sanatu, maka kita
maka semua umatnya Nabi Muhammad SAW menginginkan apa? Antakunas sanatu, menginginkan bahwa 1 tahun ini inginnya semuanya adalah bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Apabila kita ngerti, tahu dan paham fadilahnya bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Kemudian dijelaskan di dalam hadis berikutnya keterangannya, li'annal hasanata fihi mujtami'atun, karena semua kebaikan, semua kebajikan itu terkumpul di dalam bulan Ramadan. Artinya semua kebaikan, semua kebajikan, semua ibadah yang kita lakukan ini itu sudah pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, wa ta'ata maqbulatun, semua ketaatan, semua ketaatan, semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maqbulatun, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini membicarakan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Ya. Kalau mau ditulis berarti judulnya keistimewaan bulan suci Ramadan. Apa saja keistimewaannya? Tadi yang pertama sudah disampaikan, yaitu ta'ata maqbulatun, semua ketaatan, semua kebaikan, semua amal kebaikan, semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ketaatan itu banyak sekali, tidak hanya saja terbatas kepada yang sifatnya ibadah makhluk atau ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, ya, seperti ibadah puasa, seperti sholat fardu 5 waktu. Bukan hanya itu saja yang disebut dengan wata'ata maqbulatan, tetapi termasuk ketika pada pagi hari ini kita berkumpul, termasuk ketika kita berangkat dari rumah ke masjid, itu juga merupakan satu kebajikan, satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah wa da'awati mustajabatun. Nah, ini tadi di awal sudah disebutkan, disinggung bahwa ini pernah disampaikan oleh Ustadz yang sebelumnya, bahwa semua doa, semua permintaan, semua hajat kita pada bulan suci Ramadan khususnya itu sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sempatkan pada bulan suci Ramadan ini kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan semua keinginan kita, sebutkan semua hajat kita, agar tidak ada yang terlewat. Semua kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua keinginan-keinginan kita, baik mungkin yang bersifat duniawi atau mungkin apalagi yang bersifat ukhrawi, kita sebutkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti salah satu contohnya, mungkin kalau kita sebagai orang tua, maka salah satu di antaranya adalah, ya Allah, jadikan anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak soleh. Itu salah satu di antara doa kita. Kalau menjadi anak, mungkin ya Allah, mudah-mudahan
Saya ketika belajar mudahkan ya Allah supaya cepat dipahamkan. Atau dengan doa yang lain, ya Allah sehatkanlah orang tua saya. Nah itu kalau doanya bagi anak pada orang tua. Itu salah satu contoh saja. Ya, dan masih banyak lagi doa yang bisa kita sampaikan, doa yang bisa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya adalah wadzunuba maghfuratun. Apa yang berikutnya? Wadzunuba maghfuratun. Nah ini diantara salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan. Selain tadi di awal bahwa ketika kita melaksanakan amal ibadah apapun, terkhusus termasuk yang paling utama adalah ibadah puasa, termasuk ibadah-ibadah yang lain, itu pasti akan dicatat pahalanya oleh Allah, dan pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya, jadi tidak terhitung. Kalau seperti kita di bulan seperti biasa kita membaca Al-Quran, maka mungkin kalau menurut keterangan satu huruf Al-Quran kita mendapatkan pahala 10. Maka bisa saja dengan kuasanya Allah, dengan kehendaknya Allah, satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran lebih daripada apa yang sudah dijelaskan. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian tadi yang disebutkan wadzunuba maghfuratun. Semua dosa-dosa kita, semua kesalahan-kesalahan kita ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan cara berdoa, baik ketika dengan cara kita mengucapkan istighfar ketika di subuh atau zuhur, asar atau maupun maghrib dan isya, maka ini sudah pasti dan yakin bahwa semua dosa-dosa kita ini pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir ini adalah yang terakhir, ya. Apa itu? Wal jannata mustaqatun lahum. Apa itu? Wal jannata mustaqatun lahum. Pasti akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dirindukan? Nah, kalau orang dirindukan enak tidak? Itu paling enak, ya. Kalau orang yang dirindukan sudah lama tidak bertemu, pasti disambut dengan baik. Ketika begitu juga sama kita dirindukan oleh surganya Allah, surga itu menanti atau menunggu kita, menanti kedatangan kita supaya bisa langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan keterangan beberapa dari hadis ini menjadikan satu motivasi bagi kita untuk senantiasa terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus di bulan suci Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini. Untuk itu mari kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, baik kekuatan jasmani dan rohani, supaya kita selalu terbangun, termotivasi untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah kita di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini senantiasa membawa manfaat bagi kita semua, dan akhirnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan satu predikat dari Allah, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.